ini Menteri Keuangan Sri Mulyani memutuskan PPN pajak pertambahan nilai 12% itu akan mulai berlaku awal tahun depan. Reaksinya luar biasa, ini jutaan buruh itu akan mogok kerja, pengusaha juga khawatir bakal terjadi PHK, dan ini juga bahwa LPM UI, lembaga yang memiliki masalah-masalah ekonomi dan rakyat ini memprediksi bahwa rakyat miskin itu akan tambah miskin lagi. Selain membebani, ini kan penolakan terhadap kenaikan PPN 12% ini kan juga karena ini muncul banyak pertanyaan dari rakyat ini, mau dikenakan pajak mereka itu. Kan biasanya pajak itu harusnya kembali ke pembayar pajak dengan berbagai fasilitas yang disediakan oleh pemerintah gitu. Tapi banyak yang mencurigai ini kan cara pemerintah memeras rakyat untuk membayar utang, dan utang ini kan gila-gilaan di era pemerintahnya Jokowi. Tentu pertanyaan yang paling standar dalam demokrasi adalah, kalau saya bayar pajak, saya dapat apa dari pemerintah? Itu kan itu intinya. Apakah representasi saya di dalam mengakses kebijakan publik itu akan saya peroleh setelah saya bayar pajak? Kan ada prinsip no taxation without representation. Nah sekarang kita lagi menunggu apa benar mereka yang diangkat sebagai pejabat publik, bupati atau dalam pilkada nanti, atau anggota DPR yang sudah terpilih nanti, itu bisa mewakili keresahan publik hari ini, kan itu pertanyaannya. Jadi siapa yang bisa mengucapkan protes pada pemerintah? Ya pasti wakil rakyatnya kan. Tapi kalau wakil rakyat itu sebagian besar dikuasai oleh faksi pemerintah di DPR, di Dewan Perwakilan, ya tentu ini nggak akan didengar. Karena itu aktivitas semacam petisi atau gerakan untuk menentang PPN 12% itu real gerakan demokrasi akar bawah, kan begitu cara kita melihatnya tuh. Nah, kita mungkin merasa agak lega ketika mendengar Pak Prabowo berpidato bahwa demi rakyat saya akan bekerja habis-habisan. Demi rakyat maka anggaran negara itu harus tiba di piring-piring rakyat. Nah semua itu didengar sebagai retorika. Akhirnya kalau yang dilakukan kebijakan yang menekan rakyat, itu kenaikan harga, dan itu menunjukkan bahwa simbol yang diberikan oleh Pak Prabowo itu tidak dibaca sebagai simbol yang serius. Kan PPN itu selalu jadi kalkulasi yang mesti dicari pembebanannya pada siapa, pada konsumen melalui harga, pada apa lagi. Jadi sebetulnya teknik untuk menaikkan PPN itu hal yang biasa secara teknis. Tetapi kalau dukungan dari dua pihak, produsen dan konsumen, justru menolak, itu penanda bahwa itu nggak masuk akal, tidak rasional kebijakan itu. Jadi dasar dari rasionalitas dari hukum pajak itu bukan pada hukumnya, tetapi pada kemampuan untuk membayar pajak, kemampuan untuk yang kemampuan itu dasarnya adalah kehidupan sosial kita sedang produktif atau tidak, kan hanya itu intinya. Jadi kalau terlihat bahwa negara memaksakan, itu artinya negara lagi frustrasi karena tidak ada pemasukan lain, sehingga akhirnya ya cara yang paling mudah naikin pajaknya, kan kelihatannya itu yang akan jadi dilema di dalam politik setelah Pak Prabowo mungkin kembali dari luar negeri nanti. Jadi kendati dikatakan oleh Menteri Keuangan bahwa PPN 12% ini untuk menjaga kesehatan APBN, dan artinya kalau APBN itu terjaga kan bisa pembangunan juga tetap bisa berjalan. Tetapi sekarang ini memang muncul berbagai penolakan yang ya Bung Rocky, ya, ada yang coba menolak membayar PPN. Saya memang membayangkan bagaimana caranya menolak PPN itu, kan karena ini kan ini pajak yang langsung dikenakan pada barang-barang yang kita beli sehari-hari. Jadi mau tidak mau ketika kita membeli barang, ya kita terkena ini PPN 12% ini. Ya, social disobedience atau pembangkangan publik terhadap kebijakan pemerintah itu adalah hak demokrasi juga. Kalau publik misalnya mulai mengkampanyekan untuk tidak membayar PPN itu dengan tidak mengkonsumsi, itu juga berbahaya bagi negara karena ekonomi tidak akan bertumbuh. Kalau gerakan anti PPN 12% ini berhasil diwujudkan, maka pemerintah juga akan kelabakan karena tidak ada yang bisa dibagi pada akhirnya
dan itu akan ya melumpuhkan beberapa sektor ekonomi, terutama sektor-sektor yang dimaksudkan untuk mengumpulkan uang. Jadi hal yang tidak mungkin atau hal yang sangat tidak mungkin kita bayangkan bahwa pemerintah mau ambil risiko dengan menaikkan PPN, tapi kemudian kebijakan itu memukul daya beli dan akhirnya rakyat menganggap ya udah kalau begitu mari kita puasa 32 jam misalnya kan. Jadi sinisme itu atau satire itu saya kira yang dipamerkan melalui gerakan anti PPN itu kan, itu biasa aja tuh. Jadi kelihatannya mulai terjadi kesadaran publik dan itu pasti akan jadi semacam class action yang terutama diniatkan untuk menantang pemerintah. Kalau kita nggak mau bayar kenapa? Ya nggak usah makan, oke, kita nggak akan belanja, bagaimana itu? Padahal belanja konsumen itu sangat faktorial di dalam menaikkan pendapatan negara kan, dan pertumbuhan ekonomi tentu saja tuh. Jadi keinginan dasar manusia untuk memperoleh hak dia yang harusnya disediakan oleh negara akhirnya jadi semacam public outcry, jadi semacam teriakan publik atau protes publik yang bisa mengganggu keadaan kita, bisa mengganggu stabilitas politik, karena memang negara tidak peduli dengan teriakan-teriakan rakyat ini kan. Nah, kita masih lihat bahwa kabinet dari Pak Prabowo belum diuji apakah cukup stabil, di dalamnya ada kekompakan untuk melihat dengan paradigma yang sama, fungsi pajak tentu berbeda-beda tuh. Ada mereka yang menganggap bahwa biarkan saja toh nanti ekonomi akan menyelesaikan guncangan ini. Tetapi guncangan ekonomi di Indonesia itu seringkali berakibat politik. Jadi kalau terjadi semacam peningkatan suhu politik karena soal pajak ini, maka di dalamnya akan ada tuntutan yang lebih tinggi bahwa memang ini kabinet tidak legitim, memang pasangan presiden dan wakil presiden itu tidak terikat oleh keinginan kesosialan manusia itu. Padahal kita menginginkan ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.